Saudara ingat bahwa Mahanaim lambangnya hati. Dari awal kita gak punya lambang yang lain, saudara. Lambang kita hati. Dan di saat kita dekat dengan ulang tahun pasukan terdahsyat, ini adalah khotbah, ini adalah firman, ini adalah peringatan untuk sekali lagi kita beresin hati. Saudara, sejujurnya kalau tadi dibilang mari luruskan hati, saya cuma bisa bilang begini sama Tuhan. Tuhan, gak pernah lurus. Hatiku ini gak pernah lurus. Satu kali pun gak pernah, Tuhan. Aku gak pernah murni kok. Kalau pelayanan, siapa sih yang gak pengen dipuji? Siapa yang gak pengen bagus? Saudara, kemarin hari Selasa Rabu saya khotbah di, pokoknya tanggal 2, saya lupa hari apa. Tanggal 2 saya khotbah di doa puasa, saudara. Saudara, ini Bu Iin. Tante puasa 3 hari 3 malam gak makan. Saya cuma puasa dari malam, saudara ya, karena malu kan. Bayangin khotbah di doa puasa, saudara 3 hari 3 malam. Kalau saya gak puasa kan malu. Tapi saya cuma puasa tuh malam. Saudara, begitu masuk mobil, saya udah bilang begini sama Pak Steve, supir saya. Nanti di sana nggak ada makanan, nggak ada minuman. Jadi kalau kamu ngedrop saya, lu cepat beli makanan ya. Saudara coba bisa bayangin nggak sih? Saya tuh puasa cuma perform, nggak ada satupun kerinduan. Jadi saya bilang gini, saya mau gimana Tuhan? Saya nggak ada yang lurus. Bahkan saya udah pesan sama sopir saya, bilang begini, nanti saya selesai kebaktian jam 3, lu sediain ya kopi, minuman dingin, nasi, saya komplit saya sebutin. Sebegitunya gak lurusnya saya. Saudara, karena itulah sekali lagi, saudara, hari-hari ini Tuhan pengen beri banyak sekali. Bukan karena kita baik Tuhan beri banyak. Ini karena istilah saya sudah, kalau bahasa Belandanya hopeless. Sudah bahasa Inggrisnya hopeless ya, sama mirip deket-deket ya. Saudara, udah gak ada harapan. Kita ini dididik udah gak bisa, waktunya udah sangat singkat. Dididik udah gak keburu. Kayak Bevis tuh. Saudara, jujur ya, lulusnya Bevis tuh bukan karena dia benar-benar lulus S1. Lulusnya cuma karena Tuhan juga, aduh, kalau dia disuruh belajar udah gak mungkin lah. Udah gua kasih gelar aja deh. Saudara, sekali lagi saya juga sama. Saya gak akan lulus kok. Saya diperpanjang ya. Saya ini diperpanjang misalnya ya 3 tahun lagi untuk sekolah di Belanda. Saya gak akan lulus kok. Akhirnya Tuhan bilang gini, ya udah ku buat lulus. Dan hari ini, di saat kita mau ulang tahun pasukan terdahsyat, Tuhan bilang begini, hati kalian terlalu kotor. Hati kalian terlalu rusak. Sudah tidak ada yang segar. Begitu banyak cacat, begitu banyak luka, begitu banyak keletihan. Dan karena itulah Tuhan cuma bilang, bikin lagu untuk teriak, ciptakan lagi. Ciptakan again and again. Seperti dia berkata, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan Tuhan berkata, pada waktu aku ciptakan, aku akan melengkapi engkau dengan sangat banyak. Saudara, karena terlalu banyak, saya takut kita ini jadi seperti babi yang tidak mengerti apa yang diberikan. Tuhan kasih mutiara ke babi, babi gak ngerti. Tuhan kasih saudara ya emas ke anjing, anjing gak ngerti. Dan saya takut, saudara, dia yang mau kasih semua meterai, semua janji, semua berkat, semua karunia, semua karakter, semua malaikat, kita gak pernah tahu value memakainya, menyimpannya.
Karena itu saya akan coba mulai hari ini, saudara dan saya akan coba cicil supaya saudara bisa merenungkan. Tapi mulailah dengan minta diciptakan lagi. Katakan, tidak peduli segoblok aku, ciptakan lagi. Tambahi hikmat. Sekotor aku, ciptakan lagi. Sedingin aku tidak bisa menyintai, ciptakan hati yang baru. Saudara, dan salah satu yang dia mau kasih, nanti bentuknya roti tart, kita terima dengan iman, 1 meter. Tapi nanti saudara dipotong kecil-kecil. Jadi saudara dapat apa, udah terimalah dengan iman. Tapi aslinya saudara, saya melihat roti matahari. Saudara, dan roti itu tengahnya madu. Pinggirnya semua emas, emas murni. Saudara, ada 9 helai. Saudara, dan setiap helai warnanya berbeda. Saya akan bagikan sedikit demi sedikit. Hari ini saya mau saudara dengan iman terima 3. Saudara, helai yang pertama itu warnanya hijau muda, mint. Waktu saya makan saudara, itu rasa mintnya tiba-tiba segar ke seluruh tubuh. Dan Tuhan itu ngomong, nah, minta kesegaran. Minta kesegaran. Supaya kamu itu udah jangan kayak nenek-nenek yang kalau apapun ngerjain udah kayak lemes. Tenaga habis, semua habis. Sudah tidak ada yang fresh. Saudara, kalau saudara makan salad dan sayurnya itu semuanya sudah loyo, sudah layu, saudara sebel kan? Tapi setiap hari Tuhan harus makan itu dari kita. Dia harus lihat saudara kita yang sangat menjijikkan. Sudah tidak ada yang fresh. Semua tarian sudah ulangan ribuan kali. Semua lagu sudah tidak fresh. Hanya sebuah kebiasaan. Mari minta yang fresh, segar dari Tuhan. Yang kedua saudara, dia bagikan pink. Dan pada waktu diminum, dimakan, itu harum tapi manis saudara, dan lembut sekali. Dia bilang, inilah cinta yang baru, muda. Saudara, kalau saudara tahu orang yang muda baru jatuh cinta, saudara, cintanya itu gak jadi beban. Sekarang tuh kita itu menyintai Tuhan kayaknya beban gitu. Saudara, kita kayak gini ya, menyintai Tuhan harus nari. Menyintai Tuhan harus bangun pagi. Menyintai Tuhan harus doa puasa, dan itu beban, gak ada kenikmatan kok. Bisa gak saudara seperti dulu ya, pengen ketemu itu. Aduh, ya misalnya ya, saudara tuh naksir orang. Saudara bahkan belum bisa mendapatkan orang itu. Saudara ketemu dari jauh aja, lihat wajahnya aja, saudara bisa senyum-senyum sendiri. Nanti kalau kesentuh aja ya, kesentuh walaupun kesentuhannya gak sengaja kali ya, saudara bisa kebayang dan asik. Bisa gak sih kita punya cinta fresh? Bisa gak kita punya cinta yang pengen kasih sesuatu buat orang yang kita cintai? Saudara, Tuhan itu selalu fresh. Pada waktu saudara ya, pada waktu itu kan tiba-tiba kita dihubungin untuk ngisi di JIS. Ya. Waktu itu saya bilang begini, aduh, belum apa-apa udah gini, aduh gitu saudara ya. Oh, ini keluar duit banyak nih, ya, karena bus, karena sekian. Terus Tuhan itu ngelirik saya dan bilang, bisa gak kamu lihat ini cintaku? Kalau kamu mesti sewa JIS berapa miliar,
Bisa gak sih kamu lihat ini? Tuhan bilang, belum dipakai sama apapun, aku kasih ke kamu. Tuhan bilang, nah, lihat gak sih aku ini gelar karpet? Harusnya kamu yang gelar karpet buat aku. Aku gelar karpet buat kamu. Tapi kamu udah gak bisa nikmati. Karena cintamu sudah jadi beban. Saya berdoa, saudara bilang, Tuhan, ciptakan lagi sebuah cinta yang menikmati semua kerling matamu, semua anugerah. Saudara, siapa kita bisa buka itu, Cis? Harganya 5 triliun loh, saudara. Lebih. Siapa kita? Saudara, dan nanti tanggal 12 Saudara, Juni kita dipanggil buat nari lagi di hadapan Jokowi. Siapa kita? Tapi apakah buat kita ini cuma beban? Atau kita bisa lihat itu karangan bunga yang Tuhan kasih? Saudara, yang ketiga, Tuhan kasih warna krem, bukan coklat tapi krem muda. Dan Tuhan bilang, inilah Hineni yang sungguh-sungguh murni. Here I am. Bukan cuma buat Tuhan, tapi buat setiap saudara kita. Bisa gak kita bilang ke saudara kita, here I am. Dan tiba-tiba misalnya saudara ada di sebelah, ya anggaplah saudara, di sebelah Ibu Hadasah, saudara bisa lihat apa sih yang Ibu Hadasah itu pengen. Oh, Ibu Hadasah hari ini capek. Sebelum dia sampai ngomong bilang, ambilin aku minum, kita udah kasih minum. Ini here I am. Saudara, saudara, mari kita lihat coba. Ya, saudara, di samping Bang Simon, bahkan di samping mungkin saudara kita yang mungkin CS. Hari itu saya ketemu satu orang CS, rambutnya gondrong banget. Terus kemudian saya nanya, kenapa rambutmu sepanjang itu, cowok ya? Terus dia senyum-senyum bilang, belum ada duit bu, buat cukur, duitnya pas habis buat semuanya. Saudara, dan saya bisa senang banget, saya bilang, aduh Tuhan kasih kesempatan. Ya, saya kasih uang buat dia cukur rambut. Tapi apakah kita bisa punya perhatian terus ke setiap orang? Setiap orang. Itu here I am. Dan bisa gak kita juga perhatian kepada Tuhan, here I am. Tuhan pengen gelombang, kita ada di situ. Saudara, bukan Tuhan pengen gelombang, kita mikirin Tuhan duit saya mana. Pada waktu Tuhan pengen kita nari, kita lagi mikir Tuhan saya gak punya pacar. Itu gak here I am. Bisa gak here I am? Dan Tuhan tuh kasih contoh. Saya hari ini lagi sangat nangis sampai bilang, Tuhan aku ini bener-bener. Bevis bilang dia dari sampah. Kami samalah. Bahan kami sama, kotor, sampah. Walaupun mungkin bentuknya aja beda. Tapi Tuhan kasih contoh saya tentang here I am, yang membuat saya sampai nangis. Saudara, Tuhan bilang gini loh nak, here I am. Here I am itu bukan ngatur Tuhan. Bukan maunya kamu terus dipaksain. Tuhan ini lawatan, Tuhan berkati KKR ku ya. Tuhan aku buat ini loh buat kamu, kamu suka ya. Itu bukan here I am, saudara. Tapi here I am itu coba perhatikan senangnya Tuhan. Terus Tuhan kasih contoh, aduh saya sampai malu dan aduh tersipu-sipu lah saudara. Saudara, saya pulang dari puasa itu kena macet sampai rumah jam 6 sore. Jam 6 sore Tuhan bilang begini, nak
aku tahu kok. Kamu gak pengen lagi doa dan nyiapin firman buat besok kan? Yang kamu pengen semua selmu pengennya diranjang dan nonton drama Korea. Saya bilang iya Tuhan. It's the true me. Saya kalau capek, saya butuh film. Saya kalau capek, the true me gak bisa pasang lagu pujian nyembah Tuhan. Enggak saudara. Itu bukan the true me. Saudara ya, itu mungkin Bu Nani, itu mungkin Pak Yusak. The true me kalau capek saudara, saya akan mandi dan diranjang dan drama Korea. Dan Tuhan ngomong gini, here I am. Aku akan nonton sama kamu. Tuhan bilang, nyalain. Aku akan nonton sama kamu. Here I am. Saudara, saya nyalain TV. Saya cuma pencet-pencet biasa. Saya kalau itu tuh pencet-pencet begitu. Begitu saya pencet, saudara, ada lagi drama cowok sama cewek. Terus cowoknya ini bilang begini, aku tahu hatimu sangat mudah berubah menyintai yang lain. Tapi aku akan mengejar, merayumu dan membawamu kembali mencintaiku. Saat itu Tuhan bilang, itu kamu kan? Hatimu sangat mudah menyintai banyak hal. Tapi hari ini aku bilang sekali lagi, aku akan mengejar, aku akan merayumu, dan aku akan membawamu kembali jatuh cinta. Saya cuma bisa bilang, Tuhan, bahkan kamu sampai butuh pakai drama Korea untuk memenangkan hatiku, untuk kasih contoh. Apa sih ini? Here I am. Saudara, dan belum selesai dia bilang pindah. Ada satu saudara, ceweknya juga selalu pergi, gak bisa nunggu cowoknya. Terus kemudian cowoknya ini ngomong gitu, aku tahu kamu selalu lari. Kamu gak pernah bisa kok nunggu aku sebentar aja, gak bisa. Kamu sangat pemarah, sangat gak sabar. Dan kembali Tuhan ngomong di sampingku, itu kamu kan? Tuhan dengan senyum bilang, aku heran sama kamu. Kamu itu punya DNA menantikan aku. Pak Yusak kalau menantikan Tuhan bisa berjam-jam. Bu Nani bisa berjam-jam. Bahkan ibu saya menantikan Tuhan dengan setiap hari 3 kali sekali. Dia main omnichord nyembah Tuhan setengah jam. Terus Tuhan dengan senyum bilang, tapi aku heran. Kamu nih orang yang paling gak sabar menantikan aku. Kalau aku ndak ada dalam kamu doa dan kamu rasa aku ndak ada, kamu udah pergi aja langsung. Ngerjain aja segala macam. Tapi dia ngomong gitu tuh nggak dengan marah. Tapi hari ini dia bilang, aku sekali lagi menyatakan cintaku. Dan cintaku akan mengejarmu. Seberapapun kau pergi, seberapapun engkau tidak sabar, aku akan mengejarmu. Dan aku akan memelukmu. Saudara, saya hari itu bilang, Tuhan, bahkan aku tidak punya hineni here I am mengikuti engkau. Dan engkau yang harus here I am dengan aku. Tuhan yang harus turunin standar nonton film Korea sama saya. Bukan saya yang nemenin Tuhan dalam kabut dan kekudusan. Tapi itu here I am. Tuhan bilang, bisa gak kamu buat orang, buat aku, untuk menunggu sampai waktuku, saatku, mauku. Sebelum kita teruskan, saya berdoa. Saya mau ajak saya sekali lagi, walaupun nanti kita akan nyanyikan lagi.
Tapi hari ini saya ajak saudara nyanyi Ciptakan Aku, dan minta 3 ini. Saudara bilang, Tuhan, buat aku refresh, buat aku ini punya kesegaran dan memberikan yang segar kepadamu, kepada jemaat, kepada semua orang di sekitarku. Dan sekali lagi bilang, beri aku cinta yang segar, yang baru, cinta yang bukan beban, cinta yang bisa melihat setiap kerling mata, setiap urapan, setiap anugerah, setiap pelayanan yang disodorkan tidak jadi beban, tapi jadi kesukaan. Dan bilang, Tuhan, Hinaya, biar aku menemani waktu kau turun di jalan, waktu engkau mau ke suku terasing. Biar aku bilang, Here I am, Lord, here I am. Ciptakan kami sekali lagi, Tuhan, ciptakan kami sekali lagi untuk menyatu dengan hatimu selamanya. Tuhan, ini kami. Ketika surga kami kejar, kami sekali lagi memeluk bumi, semua diselamatkan, semua dipulihkan. Tuhan, mari keluar teriakan lagu ini. Tuhan, ciptakan kami sekali lagi untuk menyatu dengan hatimu selamanya. Dan ketika surga memeluk bumi, semua diselamatkan, semua hatimu selamanya. Dan ketika surga memeluk aku, semua dipulihkan, semua dipulihkan. Saya percaya hari-hari ini kita akan terus dan terus, karena Dia mau melimpahi kita dengan sangat banyak. Saya akan teruskan khotbah karena banyak sekali yang Dia mau berikan. Saya tidak tahu berapa banyak yang kita bisa dapatkan. Saudara, ada 9 perjanjian yang Dia mau buat. Yang pertama adalah perjanjian tudung, saudara. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras, saudara, karena ini ayatnya artinya sangat ajaib. Oke. Perjanjian tudung. 3, 2, 1. Maka Tuhan akan menciptakan di atas wilayah Mahanaim, di atas setiap pertemuan yang diadakan di sini, segumpal awan pada waktu siang, segumpal asap serta nyala api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Akan ada pondok sebagai naungan dari panas terik di waktu siang, dan menjadikan tempat berteduh terhadap hujan lebat dan badai. Saudara, ini janji Tuhan yang ajaib. Saudara, yang pertama kata panas terik, saudara ya.
Saudara, panas terik itu dalam bahasa Belinya corep, artinya kekeringan, kesepian, bahkan kebinasaan. Jadi Tuhan bilang begini, nah ini janjiku, aku luputkan engkau dari kekeringan, kelaparan, saudara, dari saudara kebinasaan. Saudara, kalau engkau bisa menangkap ini perjanjian ya, dan sungguh-sungguh minta, engkau maaf kata nih, engkau ini jatuh bangun dalam dosa, tiba-tiba saudara, Tuhan bisa buat kena, kamu jadi gak bisa buat dosa. Kenapa? Dia punya janji meluputkan engkau dari kebinasaan. Tapi seberapa saudara ini terima janji itu dengan iman? Saudara, saya sejujurnya nih ya, saya ini seringkali berubah bukan karena saya baik. Saya tuh cuma bilang gini, Tuhan ciptakan lagi, Tuhan buat aku ndak bisa buat dosa. Buat setiap kali aku mau buat dosa, kamu boleh tempeleng aku. Mau engkau boleh tiba-tiba kaku kayak, tiba-tiba mulut nggak bisa ngomong, tapi buat aku tidak bisa berbuat dosa. Saudara, dan kalau engkau percaya itu, ya, inilah perjanjian Tuhan. Saudara, dan kau tidak akan kering. Saudara, setiap kali kita butuh uang, saya tinggal angkat dan bilang, kau janji Tuhan, tidak ada kekurangan uang. Kekeringan itu bisa soal uang. Saudara, setiap kali nih ya, saya mulai merasakan gejala menua. Misalnya ya, saudara, beberapa waktu, sudah 2 tahun yang lalu sih, saudara, lutut saya ini tiba-tiba kalau dibuat jalan mulai sakit, saudara. Dan saya cuma, saya tahu sih secara teori itu saudara, lemak pelumas di situ mulai kering. Saya cuma pegang begini, Tuhan, engkau janji tidak ada kekeringan dalam hidupku. Dan aku percaya Tuhan, aku percaya semua sempurna, sempurna saudara, sempurna. Gak ada satupun saudara yang Tuhan tidak luputkan dari yang jahat. Kalau engkau mengerti tentang perjanjian ini dan ambil ini, saudara, tetapi saudara ya, saudara, hujan lebat, bahasa Yunaninya itu juga keren banget, artinya gini, apapun yang dapat menghanyutkan engkau. Dan Tuhan bilang, kalau aku jadi tudung, aku buat perjanjian, tidak ada satupun yang bisa menghanyutkan engkau. Saudara, kadang-kadang kemarahan bisa menghanyutkan kita loh. Saudara, sakit hati bisa menghanyutkan kita. Saudara, kadang-kadang uang bisa menghanyutkan kita. Siapa sih saudara yang tidak kadang-kadang berpikir, aduh enak ya kalau kaya. Tapi kadang-kadang saya berpikir, Tuhan pernah ngomong begini, nak, buat aku gampang untuk membuat seluruh Mahanaim jadi orang kaya. Tapi apakah kekayaan itu menyelamatkan atau justru menghanyutkan? Saudara, kalau kita kaya, kita bisa hanyut, saudara. Ini salah satu contoh. Sopir saya tuh sebenarnya kaya banget, saudara. Kaya dengan tanah. Saudara, dia punya tanah, warisan dari orang tuanya, yang kalau dijual, dia sendiri bisa dapat minimal 10 M. Saudara, itu sopir saya itu Pak Steve ya. Dia bilang, Bu, kenapa sih Tuhan itu dalam tanda kutip jahat banget gitu ya. Walaupun dia tidak berani bilang jahat banget, tapi kenapa sih Tuhan gak pernah mau membuat tanah itu laku? Sudah diiklanin, sudah diomongin, sudah ditumenin, saudara, gak pernah laku, saudara. Saudara, saya tuh tanya begini sama dia, Steve, ini jujur ya, kalau tanah itu laku, apa mau kamu jadi sopir? Dia ketawa. Enggak sih, Bu. Kalau tanah itu laku, kamu bakal beli mobil, beli motor, dan kamu akan racing. Karena dia tuh sukanya touring, saudara. Jalan kemana-mana gitu ya, ngebut, saudara ya. Orang gak punya duit aja sewa sentul buat ngebut, saudara. Gak punya duit loh, saudara ya, sewa sentul buat ngebut. Gak punya duit, saudara, kalau ada waktu libur langsung touring. Touring itu naik motor keliling kemana-mana, saudara.
Saudara, dan saya bilang, kalau kamu punya duit, kamu mau nyupirin saya? Dia diam dan dia bilang, enggak sih Bu. Kalau kamu punya duit, kamu pasti beli mobil kan? Dan beli motor yang bagus dan kamu touring kan? Dia bilang iya. Saya bilang, cita-cita terdalammu apa? Keliling dunia gak kerja, naik motor dan menikmati, dan naik mobil. Saya bilang, Tuhan tahu. Dan karena sayangnya tanah itu gak laku. Terus saya bilang, dia bilang gini deh Bu, gini ya, doain supaya tanah itu laku. Saya touring sebentar terus balik melayani, katanya. Terus saya bilang, kamu kira kamu touring sebentar seminggu kamu puas? Tapi saya bilang ini, saya gak akan tidak mendoakan, tapi saya akan tetap berdoa biar yang terbaik yang terjadi. Dan sampai hari ini walaupun dia sebel, tanahnya gak laku. Karena menurut Tuhan, Tuhan tahu kok. Dia pasti hanyut. Pasti. Begitu uang itu ada. Pasti. Bolehkah Tuhan menudungi kita dan membatalkan semua yang akan menghanyutkan kita? Atau kita marah dan berkata, enggak Tuhan, biarkan aku menerima yang menjadi keinginanku. Perjanjian tudung harus dari pihak saudara berkata, just do it Tuhan. Buat pagar berduri kalau perlu supaya aku tidak keluar. Tudungi aku supaya aku tidak pernah bisa lepas. Supaya tidak ada satupun yang menghanyutkan aku. Baik cinta, keluarga, ataupun apapun. Saudara, yang ajaib, saudara dikatakan, saudara ya, bahwa yang namanya tudung itu juga cupah. Saudara, dan cupah itu artinya perjanjian pernikahan. Hari ini saya mau nanya, bolehkah Tuhan jadi suamimu? Dan begitu Tuhan jadi suami itu beda loh saudara. Bolehkah dia mengatur sampai cara pakai bajumu? Orang suka nanya, kenapa sih Bu, Ibu gak mau pakai hitam? Loh, saya tuh sebenarnya aslinya penggemar warna hitam. Saudara, dulu baju saya itu black and white banyak. Buat saya black and white itu keren tetap saudara. Saudara, kemudian apalagi celana ya, semua celana saya itu hitam. Semuanya. Karena buat saya celana hitam itu paling praktis lah. Saudara, dan begitu Tuhan menjadi suami, dia bilang, buang semua warna hitam dari hidupmu. Bukan berarti saudara harus melakukan itu. Karena setiap orang, Tuhan punya cara gaya yang berbeda. Bolehkah Tuhan mengatur hidup? Saudara, hari itu buat tanggal 7, Tuhan bilang perjanjiannya tudung, salah satunya matahari. Saya bilang, saya gak nanya Tuhan spesial. Saya langsung bilang sama Bu Nike, siapin saya jubah matahari. Saya punya jubah matahari yang semuanya matahari, depan, belakang, kiri, kanan. Saudara, pinggang semuanya lambangnya matahari. Saya bilang, tolong siapin jubah matahari. Saya mau pakai jubah matahari. Terus Tuhan senyum. Besok udah disiapin sama Bu Nike. Tapi kemudian 2 hari kemudian Tuhan bilang gini, boleh gak kamu gak pakai jubah warna emas? Dari kerlingnya saya langsung tahu, aduh saya tahu. Tuhan, kamu pengen saya pakai baju jubah merah ya? Tuhan bilang, iya. Karena itu aku minta seluruh Mahanaim, khususnya penari, pakai baju merah. Aku pengen kamu kembali pada gelora, cinta, passion, ya, yang menyala-nyala. Dan dengan darah anak domba, kamu akan membuat lawatan terbesar.
besar. Saudara, karena itu buat penari jubahnya semua merah, saudara. Saudara dengan talit semuanya. Karena itu yang Tuhan minta. Boleh gak dia ngatur sampai detail itu? Dan boleh gak dia begitu menyatu? Saudara, bisakah kita ini menyatu dengan Tuhan? Nggak cuma karena kita duduk di sini tapi pikiran kita habis ini makan apa ya? Aduh Bu In, kenapa khotbahnya lama? Cepetan dong. Ini nggak menyatu. Kapan saudara terakhir menyatu? Sampai tubuhmu merasa dipeluk Tuhan. Tubuhmu merasa saudara sinar-sinar kemuliaan atau getar pertobatan itu sampai membuat engkau gemetar. Kalau saudara baca banyak sekali dari saudara ya, jenderal-jenderal selalu dimulai pada waktu mereka bisa menyatu dengan Tuhan. Dan pada waktu menyatu rata-rata dari mereka, saudara, itu sampai tubuh jiwa roh. Saudara Emi pada waktu disambar dia masih sekolah, saudara. Saudara dia sekolah, tapi pada waktu dia mau sekolah dia mampir dulu ke rumah pendoa karena dia nggak tahu bagaimana dia suka sekali merasakan hadirat Tuhan. Jadi singkat cerita, saudara dia mampir. Saudara diam-diam sebelum sekolah dia mampir ke rumah pendoa, seorang pendoa yang dia pengen banget nikmati cuma doa. Tapi tiba-tiba saudara, pada waktu dia berdoa sebelum sekolah, dia sekolahnya siang. Saudara, jadi pagi jam 9 dia sudah datang untuk nikmatin doa dan rencananya dia pulang. Tapi kemudian dia disambar. Saudara, dia mulai rebah dan 3 hari 3 malam dia tidak bangun. Saudara, dia tidak bisa berdiri aja, tidak bisa. Dan dia juga sudah lupa waktu. Dia cuma bisa nyembah bahasa roh, nyembah dengan terlentang, saudara, 3 hari 3 malam. Saudara, ini penyatuan. Hari itu Hedi Becker, saudara tahu ceritanya. Saudara, dia sudah divonis Tuhan mati. Dan dokter bilang, kalau engkau tetap kerja, engkau tetap pelayanan, engkau tetap di Afrika, pasti mati. Bahkan engkau perpergian aja mati kok. Saudara, cuma dia pilih sebuah saudara tekad yang berbeda dengan Evan Robert. Kalau Evan Robert pada waktu diancam dia mati, dia berhenti. Hedi Becker berkata, kalau aku mati, aku akan mati dalam pelayanan. Aku akan mati dalam penyembahan. Aku akan mati dalam mencari Tuhan. Aku tidak akan pernah mau mati di rumah sakit atau di rumah bahkan. Aku mau mati pada saat aku mencari Tuhan. Saudara, hari itu dia putuskan naik, saudara, pesawat. Dia datang ke konferensi. Sengaja dokter bilang gak boleh naik pesawat, gak boleh berpergian. Dia berpergian, dia ke konferensi. Buat apa? Cari Tuhan. Saudara, di konferensi itu dia sudah tidak bisa duduk. Dia berbaring di paling belakang. Ikut konferensi selama 3 hari 3 malam. Saudara, dan pada waktu ada hadirat Tuhan, dia merangkak dari belakang. Karena bahkan berdiri pun, saudara, dia tidak sanggup. Waktu dia merangkak dari belakang, saudara, sampai di depan dia ditimpa, diterpa. Karena dalam hatinya cuma ada teriakan, aku mau menyatu Tuhan. Aku mau menyatu dengan Engkau. Dan dia pikir hari itu dia menyatu tubuh jiwa roh sampai mati. Karena itu dia merangkak ke depan. Pernahkah kita punya kerinduan menyatu? Hari itu dia tidak berpikir disembuhkan. Hari itu dia tidak berpikir, saudara, dia akan alami mujizat. Hari itu dia berpikir, aku cuma mau menyatu. Ini altar call terakhir yang aku datang sujud menyembah dan aku mati di mimbar. Dia bukan khotbah, dia peserta. Walaupun dia hamba Tuhan besar. Kapan kita datang terakhir dalam sebuah kebaktian sebagai peserta
dengan sebuah kerinduan besar makan semuanya. Atau kita cuma nunggu bagian kita perform. Karena seringkali bahkan mesbah ini dikotori dengan perform kita, panggung kita. Saudara, dan waktu dia merangkak sampai depan, dia disambar Tuhan. Dia gemetar 7 hari 7 malam. Dan dia berubah menjadi manusia lain. Saya berdoa tudung, perjanjian tudung. Jangan harapkan saudara cuma dikasih di atas kepala dalam nama Yesus. Terlalu murah, terlalu simpel. Bisakah dengan gemetar berkata, tembusi masuk sampai setiap selku menyatu denganmu. It's yours. Kau boleh lakukan apa aja. It's yours. Tapi itu adalah kesukaanku, menyatu dengan engkau. Janji yang kedua atau covenant yang kedua yang akan Tuhan berikan adalah perkenanan. Saudara, mari kita baca bersama-sama yang pertama saja sama yang paling akhir ya. Ayat yang pertama, saudara yang di Maleaki dan yang di Pengkhotbah. 3, 2, 1. Maka segala bangsa akan menyebut pasukan terdahsyat berbahagia, sebab Mahanaim ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan, Panglima bala tentara malaikat. Kemudian yang di bawah, karena kepada orang yang dikenanya PMI Mahanaim Bahtera, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Tuhan. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara bayangkan ya, saudara stadion Bekasi, Betkasi, bukankah yang pertama juga kita yang pegang? Dan bukankah yang pertama tidak dipakai buat bola ataupun buat yang lain, tapi buat perayaan Natal bersama? Masih ingat? Dan hari ini Tuhan bangunkan JIS. Daripada Tuhan bilang ini, kamu bangun ya King's Altar susah-susah, imanmu gak nyampe buat punya 4 triliun 5 triliun. Tuhan bangunkan JIS. Dan Tuhan bilang, kapan aja kamu mau KKR, tinggal bilang aku, gak usah ngerawat, Tuhan pasti buka jalan. Bukankah semua yang orang fasik bangun ujungnya diberikan ke kita? Bisakah saudara lihat ini? Tapi ini diberikan kepada orang yang dikenal. Saudara, dan adakah hati kita itu masih mencari perkenanan Tuhan? Bukan saudara, perkenanan gini ya. Ada orang itu suka sekali memberi saya ya. Tapi memberi saya itu apa yang dia anggap baik. Saudara, ada orang waktu itu, ya ini contoh udah lama sih. Saudara membawakan saya dari Singapura. Saudara, es durian terenak katanya. Ya, memang itu terenak buat dia. Tapi bukan terenak buat saya. Jadi ini gak dapat perkenanan. Saudara, ada orang datang ke saya dan terus minta diurapi, minta didoakan, konseling berjam-jam. Ngomong terus, bu ini begini, bu ini perasaan saya begini. Saudara, itu bisa gak dapat perkenanan? Ya enggak. Itu cuma tentang dia dan tentang dia dan tentang dia. Enggak pernah kok. Dia ngerti betapa capeknya saya, betapa waktu saya, bahwa sehari saya bisa nerima lebih dari 200 orang line, WA, telegraf dan sebagainya.
Dan banyak orang cuma egois. Ada orang itu ya saudara, setiap pagi cuma ngomong gini, selamat pagi bu gitu ya. Saudara saya gak balas nanti gimana? Saudara saya balas sebenarnya saudara cuma nambah kerjaan saya. Nah, dan mereka berpikir itu cara mereka menyatakan cinta. Betul. Tapi itu tidak akan bisa mendapat perkenanan. Karena apa? Itu merepotkan saya. Bisa ngerti saudara? Saudara, ada banyak sekali. Dan banyak orang dalam hidup ini, saudara, tidak pernah ya, mencari perasaan Tuhan, pikiran Tuhan, hati Tuhan. Berapa banyak kalau saudara datang, saudara langsung curhat sekian. Tuhan aku butuh, Tuhan kasihan, Tuhan capek, Tuhan istriku, Tuhan kenapa sih aku belum pelayanan, Tuhan kenapa sih. Sudah bisa merasain gak sih, saya aja yang sehari di chat 200 orang sebenarnya udah kadang-kadang pengen teriak gitu. Wah gitu saudara. Kenapa saya tuh selalu pegang HP dimanapun nyicil. Nyicil jawab saudara, nyicil jawab. Karena saya diemin 2 jam aja sudah 100 saudara. Jadi saya harus nyicil jawab kemanapun. Nah saudara bisa bayangkan Tuhan. Tuhan ribuan anaknya. Wah semuanya Tuhan minta diberkati. Tuhan tolong lembus, tolong sembuhkan. Tuhan tolong ampuni, Tuhan tolong. Ada enggak satu orang saja yang bisa diam dan bilang aku temenin Tuhan. Apa perasaanmu hari ini? Itu yang ajaib dari Pak Yusak. Saudara, setiap kali saya tanya sama ayah saya, Pak, saya dulu suka nemenin beliau, tapi jangan berharap saya nemenin berlutut ya. Dia berlutut, saya tiduran. Jadi saya ini memang KW ya. Jadi tahu KW kan saudara ya? Enggak asli saudara ya, KW ya. Dari soal menanti-nanti. Saudara, dan beliau selalu berlutut, hampir gak ada suara, bisa 3 jam. Bisa 4 jam. Saudara, dan saya tuh di sampingnya baca Alkitab, tiduran, baca buku saudara ya. Ikut nyembah, ikut berlutut 5 menit gak tahan saudara. Biar bagaimana saya mencoba lah untuk dalam tanda kutip di dekat ayah saya. Karena saya cinta ayah saya. Dan selesai biasanya saya tanya gini, Papa, Tuhan tadi cerita apa? Papa tadi ngomong apa? Dan selalu dia sering kali bilang ini, kenapa sih kamu tuh cerewet sekali? Sering kali papa itu cuma nemenin Tuhan. Dan papa bahkan gak ngomong satu kata pun. Papa cuma mau lihat Tuhan. Di dekat Tuhan. Saya bilang, terus Tuhan juga gak ngomong apa-apa. Enggak lah. Tuhan sibuk kerja. Atau Tuhan kadang-kadang bahkan gak datang. Tapi papa akan ada di sini. Karena buat papa bisa menunggu Tuhan, menemani Tuhan adalah kesukaan. Sampai kapanpun saya gak bisa. Tapi saya tahu, saudara, saya berkali-kali dapat penglihatan memang menyebalkan. Saya naik ke surga dan saya udah teriak-teriak, Tuhan mau apa Tuhan? Ya, Tuhan hari ini ceritanya gimana Tuhan? Tuhan bilang kamu datang, kamu doa, surga rame banget. Saya selalu malu kalau Tuhan udah bilang, bisa gak ya menunggu aku dengan tenang. Dan jangan dipikir saudara ya, kalau saudara itu nunggu mulutnya diem tapi di sini banyak omongannya. Karena kalau di surga yang di dalam dan di sini terdengar sangat keras. Sangat keras. Saudara, kemarin pada waktu kita doa di Maligai masuk ke tahta, saya tuh lihat banyak, sebenarnya banyak sekali. Salah satunya setiap orang itu satu-satu suruh maju, dibilang ini sayapmu rusak, ini sudah jelek,
jubah ganti, waktunya ke next level. Tapi yang paling lucu itu Bu Ruth. Saudara, begitu dia maju, ya saya paling suka menggoda dia. Kalau yang lain tuh takut tersinggung. Kalau dia berani tersinggung, saya siksa lagi. Saudara, dan hari itu saudara, saya lihat dia maju ke Tuhan. Terus Tuhan bilang begini. Nah, itu kenapa sepatunya sudah sepatu nyonya. Terus saudara, dia tuh kelihatannya diam, tapi bilang gini, kurang apa lagi sih? Saya sudah melayani, saya sudah begini, saya sudah begini. Itu terdengar keras di surga sampai saya malu. Aduh Tuhan Yesus, ya ini anak gua, didikan gua, ya ini abe saya, kurang ajarnya. Saudara itu terdengar sangat keras. Saya udah kurang tidur, masih dibilang nyonya. Saudara, itu terdengar sangat keras. Jadi di surga itu kamu gak bisa mulut diem ya, tapi hati bicara itu gak bisa saudara. Terdengar sangat keras. Sudah gitu selesaikan, saya bilang ini, Ruth, Tuhan ngomong begini. Terus masih goblok ngomong gini, spirit nyonya tuh kenapa? Memangnya saya terlalu banyak sering suruh-suruh orang ya. Saya bilang, aduh lu tuh kenapa ya, ada hari-hari goblok banget, saya bilang. Saudara, tuh saya bilang, spirit nyonya lah yang membuat Sarah menindas Hagar dan mendatangkan kepahitan buat banyak orang. Spirit nyonya lah yang membuat Rachel tidak bisa menyintai anak-anak Lea dan terjadi persaingan sampai seumur hidup. Saya bilang spirit nyonya lah yang membuat Wasti tidak bisa dipanggil pada waktu raja berpesta. Dan saya bilang, dengan caramu menindas dengan tidak tepat, saya tidak tahu berapa banyak kepahitan yang akan terjadi. Dengan caramu membedakan anakku, anak orang lain, saya tidak tahu berapa banyak persaingan akan terjadi. Saya bilang, dengan caramu yang kalau sudah capek, tidak mau tahu, kewastianmu sekali waktu bisa sangat berbahaya. Saudara, kalau saya ngomong sama Ibu Ruth seperti itu, saudara, kalau ngomong sama saudara baik-baik. Tapi buat saya, banyak orang tidak mengerti. Banyak orang tidak mengerti bahwa dia tidak pernah bisa berkenan. Di hati ini ngomong terus, ngomong, protes. Bisakah sekali aja saudara cuma diam dan bilang, Tuhan, apa mau? Saya memang nyebelin, cerewet, sering banget saudara ya ngomong. Tapi satu hal, saya enggak bisa. Kalau dia, saya tahu, saya bisa membaca matanya, hatinya. Dan setiap kali seperti hari-hari ini menjelang Pantekosta, dia bilang, nak, aku cuma mau perang gelombang. Karena gelombang dari si jahat sudah sangat merusak bumi. Gelombang cinta akan uang, gelombang kesombongan, gelombang perzinahan, gelombang kengerian. Dan Tuhan bilang, perang gelombang, aku akan ada di atasnya, meniupkan kehidupan. Sehingga setiap gelombang itu akan masuk di hati setiap orang, memperbaiki semua gelombang yang salah. Saya berdoa, jadilah orang yang bisa mendapat perkenanan. Maka hikmat, saudara, pengetahuan, kesukaan, apapun Tuhan berikan buat saudara. Saudara, dalam seumur hidup saya itu melihat terlalu banyak kesukaan yang Tuhan beri. Sekali lagi saya tadi bilang, saudara, bunga itu bukan cuma buat saya. Tapi bunga setiap Sabtu itu buat pasukan terdahsyat. Tapi seberapa banyak saudara bisa menghargai? Cuma simpel aja bunga hari ini peoni. Saudara, dan itu kalau ditanam umurnya bisa 100 tahun.
Saudara, itulah bunga yang namanya bunga raja-raja. Jadi bunga peoni itu disebut bunga raja-raja. Bunga saudara yang ditumbuhkan khusus di istana raja-raja. Saudara, dia melambangkan kelimpahan. Dan saya berdoa hari ini Tuhan kasih saudara pengurapan kelimpahan. Nanti itu akan disemprotkan di mulut saudara. Saudara, itu semuanya asli banget. Itu minyak saudara virgin, oil virgin namanya. Tapi juga dari Tuhan. Itu juga ada susunya, ada madunya. Saudara tinggal buka. Dan hari itu Pak Agung pernah mengalami. Tuhan bilang buka mulut lebar-lebar. Dan tiba-tiba Tuhan kasih saudara sesuatu di mulutnya. Sejak hari itu dia mengalami kelimpahan yang luar biasa. Seberapa saudara percaya bahwa hari ini saudara akan mengalami kelimpahan yang luar biasa. Ya. Saudara, yang terakhir adalah sederap. Ya. Mari kita baca bersama-sama, ya. Saudara, 3, 2, 1. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mayat-mayat tersebut, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kaki mereka suatu tentara yang sangat besar. Saudara, inilah yang tadi saudara dikatakan oleh Pak Yusak tulang kering, yang dibangkitkan menjadi tentara yang besar. Saudara, hari itu Pak Yusak lihat tulang keringnya, tapi saya lihat ini saudara, tentara yang sederap menjejakkan seluruh bumi. Saudara, dan Tuhan berkata itu warisan dari kebangkitan tulang kering akan menjadi tentara yang menduduki seluruh bumi. Saudara, tapi untuk belajar sederap itu tidak gampang loh saudara. Saudara, penari kalau saudara lihat ya tariannya, saudara seringkali nggak sama satu sama yang lain. Temponya nggak sama. Kenapa? Saudara, untuk sederap itu saudara harus menyamakan saudara ritme dari musik. Saudara harus mendengar, mata saudara harus melirik. Saudara, tapi saudara juga harus apa? Harus tahu apa yang harus dilakukan. Harus tahu bagianmu kapan. Saudara, itu banyak. Dan pada waktu Tuhan bilang, aku berikan perjanjian sederap, saudara harus minta, Tuhan, aku minta hikmat. Aku minta mata yang melihat. Aku minta telinga yang mendengar. Aku minta Tuhan mengerti bagianku. Aku minta untuk bisa tahu destiniku. Karena sederap itu harus tepat. Saudara, kadang-kadang sederap itu saudara mulai dari sana dulu, baru sini, betul kan? Saudara, kadang-kadang begini, yang di situ kecepatannya seberapa, di sini kecepatannya harus banyak karena muter. Itu sederap. Jadi saudara juga butuh hikmat untuk sederap. Kalau Anda mengacaukan barisan. Sekali lagi, hari ini minta. Sebenarnya sangat banyak yang bagikan, tapi waktu. Saudara juga saudara angkat persembahan saudara, karena ini bulan awal, biar semuanya jadi menurut kemuliaan Tuhan.